Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Laila. Saya dari SMA Negeri 1 Sukadana, Lampung Timur. Saat ini saya sedang mengikuti PPG dalam jabatan di LPTK Universitas Islam Negeri Said Ali Rahmatullah Tulungagung. Pada pagi hari ini saya akan melaksanakan PPL di kelas 11 IPA 1 dengan model pembelajaran PBL dengan materi membangun bangsa melalui perilaku taat kepada aturan, kompetisi dalam kebaikan dan etos kerja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian anak-anak hari ini? Baik, Bu. Sehat semuanya? Sehat. Alhamdulillah. Ibu lihat hari ini masuk semua ya? Ya, Bu. Sehat semua keluarga di rumah? Sehat. Baiklah, sebelum memulai pelajaran kita hari ini, kita berdoa dulu supaya apa yang kita laksanakan mendapat ridho dari Allah dan dimudahkan untuk mendapatkan ilmu hari ini. Silakan yang piket hari ini memimpin doa. Semua siap? Doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Mari dilanjutkan dengan membaca surat pendek, surat Al-Ikhlas, surat Al-Alaq dan surat An-Nas. Ayo. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad. Sadaqallahul azim. Ada yang suka baca Al-Quran di rumah? Siapa? Siapa yang suka baca Al-Quran? Ada yang suka ngaji di sholat? Suka. Karena Allah menurunkan Al-Quran itu kepada Rasulullah SAW untuk disampaikan kepada umatnya. Tugas kita sebagai umat muslim harus mampu mempelajari, memahami apa yang ada di dalam Al-Quran. Karena materi pelajaran kita hari ini adalah membangun bangsa melalui perilaku taat kepada aturan, kompetensi dalam kebaikan dan etos kerja. Dan itu sesuai dengan firman Allah. Siapa yang tahu? Kompetensi dalam kebaikan terdapat dalam firman Allah. Ayo, siapa yang tahu? Quran surat Al-Maidah ayat 48. Kemudian perilaku taat kepada aturan terdapat dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 59. Seorang mukmin yang baik tentunya berusaha untuk mempelajari, memahami dan mengamalkan isi kandungan Al-Quran. Pelajaran pertama, sebelum memahami Al-Quran, kita harus tahu dulu tajwid dan makhrajul hurufnya. Cara membaca Al-Quran harus sesuai dengan tajwid dan makhrajul huruf. Dalam bab ini kita akan mempelajari Al-Quran surat An-Nisa ayat 59, bagaimana cara bacanya, panjang pendek bacaannya bagaimana. Kemudian kita akan belajar membaca Quran surat Al-Maidah ayat 48 dan Quran surat At-Taubah ayat 105 yang berisikan tentang perilaku taat pada aturan, kompetensi dalam kebaikan dan etos kerja. Baiklah, Ibu akan tayangkan videonya cara membaca Al-Quran surat An-Nisa ayat 59. Tolong perhatikan ya. Cara bacanya, panjang pendek bacaannya.
harus belajar panjang pendek tajwidnya, cara membacanya bagaimana, harus sesuai dengan tajwid dan makhrajul huruf. Semuanya sudah duduk pada kelompoknya masing-masing? Sudah, Bu. Nah, kalau sudah, baik bagikan LKPD-nya sesuai. Kerjakan tugasnya sesuai dengan yang ditentukan di LKPD ya. Ya, Bu. Kegiatan kalian ini Ibu nilai ya, jadi Ibu nilai kekompakan, keseriusan, ya, keaktifan kalian di dalam mengerjakan tugas kelompok kalian. Jadi harus aktif, semua cari jawabannya masing-masing. Gimana tugasnya, udah selesai belum? Sudah, Bu. Keluar gimana? Kelompok 3? Sudah, Bu. Kelompok 4? Hampir, Bu. Hampir selesai, silakan diselesaikan dulu. Kelompok 5 gimana? Sudah, Bu. Ada kesulitan? Tidak aman. Aman. Alhamdulillah. Kalau sudah semuanya sudah selesai, silakan yang mau maju untuk mempresentasikan hasil kerjanya. Kelompok siapa yang mau maju? Kelompok berapa? Kelompok 1. Silakan kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kami dari kelompok 1 izin mempresentasikan mengenai hasil diskusi kami. Yang pertama terkait dengan menganalisis tafsir atau terjemah dari Quran Surah Al-Maidah. Kemudian yang kedua menganalisis hukum tajwid Quran Surah Al-Maidah. Yang pertama menganalisis tafsir atau terjemah dari Quran Surah Al-Maidah ayat 48. Yang pertama, Allah telah menurunkan Al-Quran sebagai pembawa kebenaran dan membenarkan kitab-kitab sebelumnya. Kemudian yang kedua, terjadi perselisihan, maka kembalikanlah kepada Al-Quran. Kemudian yang ketiga, di setiap umat terdapat aturan yang jelas dan juga terang. Yang keempat, Allah menguji manusia dengan berbagai macam umat. Baik, kami cukupkan mengenai presentasi kami. Bila ada yang ingin ditanyakan, kami beri satu pertanyaan. Saya Bu, izin bertanya. Silakan. Tadi kan sudah dijelaskan tentang ayat yang menjelaskan tentang berlomba-lomba dalam kebaikan. Dan tolong berikan contoh dalam berlomba-lomba dalam kebaikan itu sendiri. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Arya. Yang pertama, datang ke masjid lebih awal untuk sholat berjamaah. Yang kedua, sering melakukan ibadah sunnah seperti sholat duha, sholat malam, puasa Senin Kamis, dan lain-lain. Membantu tetangga maupun orang yang membutuhkan bantuan. Mengasihi anak yatim, berkata jujur dan disiplin, berperilaku baik pada siapapun. Baik, sekian jawaban yang dapat kami berikan. Apakah sudah puas? Ya, baik, terima kasih. Baik, kami cukupkan presentasi kami sampai di sini. Kami akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, setelah kelompok 1 yang maju, silakan. Kelompok berapa lagi yang mau ke depan? Mempresentasikan tugasnya? Kelompok 2 ya, silakan untuk kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang analisis surat Quran Surah Al-Maidah ayat 48. Yang pertama akan dibacakan oleh Raisa mengenai hukum tajwid yang terkandung di Surah Al-Maidah ayat 48. Jadi dalam kalimat wa anzalna itu
itu bertajwid ikhfa hakiki karena ada huruf nun mati atau sukun bertemu. Terima kasih ya anak-anak semuanya. Ya, hasil kerja kalian hari ini sangat bagus sekali. Presentasi kalian juga sangat baik. Terus kekompakan kalian dalam kelompok juga sangat baik. Sekarang ibu mau tanya, siapa yang bisa menyimpulkan apa pelajaran kita hari ini? Ayo, nah. Ya, jadi yang dapat kita simpulkan dari pembelajaran hari ini, kita dapat mengetahui makna kandungan dan juga buku tajwid dari surah An-Nisa ayat 59, surah Al-Maidah ayat 38 dan surah At-Taubah ayat 109. Baiklah, kalau tidak ada yang memberi tanggapan lagi, sekarang LKPD-nya tolong dikumpulkan. Ayo. Ya. LKPD-nya dikumpulkan. Untuk menguji pemahaman kalian, sekarang ibu akan bagikan soal evaluasi. Tolong dikerjakan 5 menit. Kumpul ya. Anak-anak, marilah kita refleksikan pembelajaran kita hari ini. Apakah pelajaran hari ini menyenangkan? Apakah media yang ibu gunakan sudah baik? Terus, apakah video pembelajaran tadi bisa dibaca? Sampai di sini ada yang bertanya? Anak-anak, ada yang mau bertanya tentang pelajaran hari ini? Kalau tidak ada yang mau bertanya, ibu akan ingatkan pelajaran kita minggu depan, yaitu menghafal Quran surat An-Nisa ayat 59, Quran surat Al-Maidah ayat 48, dan Quran surat At-Taubah ayat 105. Jangan lupa dipelajari di rumah, dihafal, karena tugas minggu depan adalah menghafal Quran surat yang berhubungan dengan perilaku taat kepada aturan, kompetensi dalam perbaikan dan etos kerja, yaitu surat tadi An-Nisa ayat 59, Al-Maidah ayat 48, dan At-Taubah ayat 105. Jadi ibu absen satu-satu maju ke depan membacakan ayatnya ya. Menghafal, kalau menghafal itu tidak baca teksnya, harus menghafal. Siap tidak? Siap. Kalau tidak ada lagi yang mau bertanya, baiklah pelajaran kita hari ini ibu cukupkan sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah.